merespons kehadiran Starlink. Sejumlah kalangan mulai berkomentar berkaitan dengan kehadiran layanan internet Starlink. Kehadiran Starlink perlu dicermati. Meskipun telah meluncurkan layanan di Bali dan Maluku, pemerintah meminta Starlink, salah satu lini bisnis SpaceX, untuk membuka kantor di Indonesia. Keberadaan kantor tersebut krusial demi penerimaan negara, perlindungan data pribadi masyarakat, dan layanan konsumen. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi meminta CEO SpaceX Elon Musk membuka pusat operasional jaringan Starlink di Indonesia. Kalau NOC-nya tak ada di sini, Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi daring dan pornografi. Saya tidak mau mereka over the top dan tidak tanggung jawab ke kita. Ini berbahaya karena ada risiko data kita diambil. Tuturnya di sela-sela konferensi pers dalam rangkaian Forum Air Sedunia ke-10 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Pernyataan pemerintah ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan penyedia layanan internet di dalam negeri. Keinginan seperti itu seharusnya disampaikan jauh hari sebelum perusahaan Elon Musk tersebut masuk ke tanah air. Kita jadi bertanya, sejauh mana persiapan untuk menerima Starlink apabila pemerintah belum memastikan keuntungan atau kerugian dengan masuknya mereka. Dengan gambaran ini kita menyayangkan tidak adanya sikap bersama menghadapi kehadiran perusahaan teknologi asing, walau kita juga tak boleh serta-merta menolak hanya karena khawatir perusahaan dalam negeri akan terdampak. Beberapa kali ketika asing hadir, sikap menolak seringkali muncul. Sikap menolak kadang membuat pebisnis dalam negeri menjadi kerdil dan tak jarang melahirkan sikap aji mumpung. Kondisi ini melahirkan pebisnis yang tidak tangguh dan mudah sekali berharap peran dari pemerintah. Jika saja pengelolaan bisnis mereka efisien dan inovatif, seharusnya mereka tidak takut dengan kehadiran Starlink. Kita lebih membutuhkan sikap bersama dan cara-cara cerdik berhadapan dengan perusahaan teknologi global. Tanpa sikap bersama, kita akan saling menyalahkan dan juga masuk ke dalam masalah yang lebih kompleks, hingga tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran mereka. Banyak negara yang telah melakukan cara ini. Mereka mempertimbangkan untung rugi serta langkah menghadapi perusahaan-perusahaan asing yang tangguh. Sikap itu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Jadi, urusan bukan soal menerima atau menolak, melainkan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal ketika sebuah sikap diajukan ke perusahaan global. Kepentingan seperti transfer teknologi meski kadang hanya jargon. Investasi, pelatihan, dan perlindungan pelaku dalam negeri harus menjadi kesatuan ketika berdiplomasi dengan mereka. Saatnya pemerintah melakukan koordinasi ketika harus menghadapi perusahaan yang bakal mendisrupsi.